Mungkin awan istirahat dia. PP apa mas? PKL. Kasih saya kan punya. Mau sini bertiga. Kapan hari ada Nggak penangnya ya? Penang apa ya? Dalam Pak. Nangis. Cek lagi. Iya, sebenarnya. Oh, oke. Banyak dalam. Kalau jenengan bulan Agustus ini kami masih ada. Mungkin yang dimaksud tutup itu bukan teman sini. Iya. Jadi memang kami ini kan memberdayakan orang-orang yang tenunnya tutup. Oh, Ini kan sebenarnya BHS ini. Oke, terus BHS itu yang dimaksud. betul. Terus BHS itu kan punya banyak cabang, pabrik di banyak daerah, Jombang, Kediri, Nganjuk banyak. Kalau di Jombang daerah Pak Tanto, lek Jombang BHS ini selain Majawarna punya Pak Tanto? Bandar Kedung Mulya ya. Nggih. Bandar Kedung Mulya wonten, Majawarna wonten. Majawarna yang dulu itu tempatnya di Peken, Pasar Majawarna itu masuk ke utara. Ke utara. Nggih, leres. Itu ada sekitar 25 ATPM. Nggak sampai yang nopo itu loh, yang korden-korden itu ya. Warna kata sih. Celok kok, Saking saking pasar Peken itu itu ngaler. nggih ke utara. Mereka menyewa slab. Bekas slab, mereka sewa tenun. Nggak ada tulisannya apa namanya BHS nggak ada. Dan memang sistemnya mereka seperti itu. Nggak tahu alasannya apa. Memang sekarang kalau izin itu memang agak sulit sih, mungkin ya. Karena kalau UKM kan hidupnya itu hanya yang penting laku. Betul. Dan kami kan memang kan kasihan. Kami ke sana hari Selasa, Mas. Ceritanya ya awalnya kami bergelut di tenun. Itu memang pertama kami ingin mengangkat kembali sarung tenun di Jombang yang dulu sempat rame, terutama di Mojagung, Mas. Di Mojagung itu sekian generasi tenun itu. Nah, terus di Mojagung itu sekian tahun, sekian generasi, bahkan sekarang masih ada, cuma tidak beberapa tapi kami ingin membangkitkan itu, terus belajar ditanya. Kami terus dapat informasi kalau di Mojawarno ada tenun. Kami melancang mriko ke sana. Hari Selasa Mas kami ke sana. Hari Kamis ini ibu dapat informasi, dapat kunjungan dari pusat katanya dari Gresik kalau nggak salah. Mereka menginformasikan pabrik akan tutup. Lalu mereka bingung. Artinya sambung dengan kami,
terus kami ada pemodal, maksudnya ada orang yang berempati dengan orang-orang ini. Mereka urunan, dapat uang tidak banyak, kami berikan ATBM. Dulu enggak ini masih bagus. Nah kayak itu loh, yang itu ATBM lama itu. Nggih. Kami berikan alat ini bukan mesin lama itu yang sebenarnya sudah tidak layak. Ya alhamdulillah pergerakan kami didukung sama MKA Mas. Terus kemarin kami dapat juga. Ya ini Dapat berapa kemarin? 12 ATBM sama ini mesin apa ini? Mesin sekir. Ini buat benang itu yang gulungan itu loh. Yang gulungan itu lah, yang benang gulung, ini buat gulung. Nah, kalau dulu kami coraknya, gambarnya itu mendatangkan dari daerah lain, dari daerah Lamongan, daerah Gresik. ya. Makanya Setelah ada bantuan hibah ini sekaligus ada pelatihan, sekarang kami produk sendiri di sini. bisa bikin corak sendiri. Bisa buat gambar sendiri, cari motif sendiri. Bisa. Kalau dulu kami di kalau si paten sih belum sampai ke ranah situ. Tapi kami kemarin kayak ini ya. Nah ini salah satunya. Nah ini kan kalau sarung, ini kan corak, ini tumpal, ini corak kan. Ini tumpal itu yang ngapain di belakangnya sarung itu loh ya. Nah ini motifnya kami buat sendiri. Kami gambar sendiri. Kami buat tulisan sendiri dan merek ini tergantung kita nanti buat merek apa bisa. Oh ini belum punya merek maksudnya? Kalau merek khusus belum. Dan sementara memang kami masih melayani pemesanan dari itu yang punya merek. Misalnya salah satunya di Mojokerto ada toko yang biasa menerima hasil sarung perajin, itu mereka punya merek. Saya buatkan sarung merek ini misalnya, merek A buatkan. Ya sudah kami membuat sarung dengan merek permintaan beliau. Makanya kami salah satu pemasaran kami untuk menarik pembeli bahwa kami bisa membuat merek sesuai permintaan. Misalnya jenengan punya keluarga Bani apa gitu ya, kami bisa membuat Bani Baijo. Bani apa gitu. Atau nama pondok misalnya, pondok Darul Ulum misalnya, kami bisa membuat. Seragam sarung. Misalnya di sini atau PT atau apa? Kalau kami di sini kok emas. Jadi kelompok masyarakat, iya, Wastra Sejahtera. Karena kami memang memberdayakan orang-orang rata-rata orang desa sini. Makanya kemarin sebenarnya kami mencari tempat ini kesulitan karena ada tempat yang rencana mau kami kontrak kurang 1 minggu, sama yang bersangkutan tidak boleh, sama putranya, salah satu putranya tidak boleh. Waduh, akhirnya bingung dapat ini. Ada tawaran bahwa kamu jagung, kalau mau jagung kami punya tempat, saya punya tempat lumayan lah, kalau buat ini masih bisa. Tidak bisa karena bantuan hibahnya kan untuk pokmas ini, dan memang penenun kami rata-rata orang sini. Ini rata-rata orang BAS, jebolannya BAS. Berarti khusus sarung gitu? Enggak, kami juga buat kain. Ini masih percobaan kain. Ini salah satu produk kami. Ini sementara masih kain warna sintetis. Dan rencananya nanti produk unggulan kami adalah kain tenun warna alam. Jawa Timur punya, kami masih satu-satunya. Ini masih warna sintetis. Hubungannya Pak Wagu, Pak Ramba. Panggil Dewi. Ya karena kami punya potensi di Jombang itu, punya potensi SDM pemain warna alam. Ada 3 orang yang tercatat yang ini iya, diakui. ada Pak Amin, ada Mas Yudi, ada Mas Nur, Mas Nur. Belum ada Mas tenun warna alam untuk Jawa Timur. Insya Allah nanti kami satu-satunya. Iya, emang warna alam itu kurang menarik kalau buat anak muda. Cuma untuk pecinta seni itu biasanya nyari yang
karena warna alam itu. Kan kalau warna alam itu kalau Iya. kita sebagai anak muda ya kurang kurang Iya, yang gitu enggak- ya, mangkak iya, gitu ya. kayak- Tapi Enggak ada apa ya kok. Enggak menarik gitu. Kurang gaul. Iya. Terus perawatannya juga agak sulit juga kan warna alam itu. Enggak sembarangan nyuci juga. sebenarnya tidak tergantung siapa tergantung pembuatnya. Iya. Pawangi sapa? Kalau pembuatnya yang bagus, meskipun dicuci di deterjen itu tidak masalah. Enggak masalah. Ya. Kalau Pak Amin itu pernah nantang ke pembelinya, ke bayarnya, silakan dicek langsung tes praktek dikucek, Iya, silakan. Pak Nur itu monggo. juga gitu. Misalnya biasanya gitu. Kalau kapasitas produksinya apa per hari, per minggu, per bulan? Kalau kapasitas produksi terus terang kami untuk saat ini belum bisa maksimal karena memang ya kami keterbatasan penenun. Ya jadi ini tapi kami sudah memikirkan untuk regenerasi. Jadi kami ingin mencetak penenun-penenun baru. Itu butuh keahlian ya yang Sebenarnya semua pekerjaan butuh keahlian gitu, tapi itu bisa dipelajari ya gitu. iya. Semua bisa dipelajari. Ini awalnya orang-orang juga tidak ngerti tenun sama sekali. Mereka, Mbak Isaman belajar tenun sampai bisa tenun dulu berapa lama sampai bisa? 2 bulan saya bisa lanyah gitu. Wonten sing ngandhape 2 bulan, Bu. Bisa nenun 1 bulan saged. 1 bulan itu udah bisa, cuma ngeterapno preminya, bikin gambar itu 1 bulan. Oh. Baru jadi sarung satu. Nggih, nggih. Bisanya itu 1 bulan sudah bisa, cuma kan belum lancar. Belum lancar, nggih. Lancarnya itu baru 2 bulan. Bisa pasti dapat 1 sarung 1 bulan. Oh, 1 bulan itu satu. Iya. Berarti kalau di sini kan Satu bulan satu saat itu Premi. Latihannya, Pertama kali latihannya. bikin. latihannya. kalau sekarang sih satu hari bisa 1, bisa 1,5, malah nek orang sedang cepet bisa 2. Jadi kalau sekarang jumlah karyawannya berapa? Ini 1, 2, 3. Sumbat mebet sinten Pak Tondo? Mebet stanten ya. Lah, Ini gitu. Yang 2 kan ngiket Mbak Mika sama gambar. desainer, desain. Yang 2 di rumah. Kalau di sini produksi orang kenal. Kalau yang tercatat di itu 10. 10 ya. Kalau tercatat di Pok Mika 10, tapi di luar itu kami punya tukang 3, tukang celup, tukang warna itu tidak masuk ke situ. Oh, kenapa Mbak? Ya karena Iuran ya Mbak ya? enggak, kami untuk ngikatnya untuk saat ini kami lempar sama Mas. Oh. Tapi masih dalam satu Jombang. Pak Mas ini kan warga sini, Mas Suwarno. Lah, Oh, masalah. pekerja yang lain kan Mas Jagung, jadi tidak masuk situ. Oh, Nah, kalau terus terang Mas saya sendiri orang Mas Jagung. berarti dari 10 karyawan ini Iya. selama ini berarti yang sudah ini kapasitas produksinya itu Estimasi 1 Mbak Ge? 1,5. per 3 hari itu minim 2. 3 hari. Tapi lek normal, lek cepat. Oh, lek matematika. dari pagi sampai 1 loh. Malah CPNS dari 1,5. jika produksi Buat aja 1 aja Mbak. Buat dengan 1. berapakah? Per hari Per hari 1. Peralatan mesin loh, 1 Iya, hari. karena Satu. memang dulinan benang itu perlu kejelian, perlu ketelitian. Lah niku wau sing mriko ada masalah nih, tiang kali ini kok umek ketok mriko. Ya karena niku perlu diselesaikan di sana. Nah itu kan sudah mengurangi waktu untuk produksi Iya. kan. Perlu ketelatenan kalau dulinan benang. Salah langkah ini. Satu ke depannya salah langkah. Kalau di BHS kan songket, jadi belajarnya lebih lama. Lain ini corak. Ini yang di rumah sini biasanya ada buat kopi-kopi gitu, rai keluar. Jadi host.
Om David lagi bertugas supervisi. Tinggal laporannya bingung nggak gitu. Apa emang ya? Mau nggak katok bal-balan ini, katok kostum bal-balannya khas Jombang. Pengalaman kami ikut pameran, beberapa kali ikut pameran. Saya tidak punya stand sendiri, jadi misalnya standnya pasien, stand apa gitu, atau ya standnya batik kami sisipi, sarung kami sisipi tenun. Kalau kami bawa sarung, itu mungkin orang masih berpikir ke daerah lain, masih kalau pamor dengan daerah lain, misalnya di Kediri. Wawancara. Kediri itu kan pusatnya tenun kan, Kediri, ya Kediri. Jadi mereka Mbaknya lagi bertugas. pemerintah Kediri itu sudah membranding mereka Saya produksi besok. tenun, tenun Banjar itu loh, tenun Banjar. Kediri mana? Iya, tenun Banjar gitu. Bandar gitu. Ya kebanyakan Jombang saya ini sering meskipun batik juga banyak yang kesana gitu. Nang Kediri. Pusatnya itu kan kalau Kediri Banjar itu kan tenun. Tenun. Iya. Nah, setiap pameran itu ketika saya main-main ke stand yang lain, Kediri sangat menonjolkan tenunnya. Ya karena sampai itu loh, sampai ASN dinasnya 1 minggu berapa kali harus pakai. Kalau kita kan pakai batik, batik, ya. 1 minggu berapa kali pakai batik. Pakai batik Jombangan nih pokoknya. Iya, mereka enggak. Ya pakai batik juga hari-hari tentu pakai tenun. Jadi sudah. Bahkan sampai bank-bank itu BUMN itu juga pakai tenun. Jadi luar biasa ya. Kalau sarung mungkin kita masih kalah pamor dengan daerah yang lain. Tapi kalau tenun warna alam kita masih satu-satunya belum ada dan ternyata ketika kami waktu itu membuat percobaan. Kalau tenun kalau nggak salah Gresik ya yang banyak itu. Iya, Gresik, Lamongan, Kediri. Nah, yang sarung itu. Iya, Gresik. Lamongan juga banyak, daerah Parengan. Kamu dulu ambil ini namanya corak. Yang motif-motif kayak gini corak. Benang corak, benang gambar itu kami ambil dari sana. Nah, kami coba membuat kain tenun warna alam hanya masih beberapa potong. Luar biasa, orang sana itu pembelinya itu nggak mikirkan harganya berapa, dan lebih mahal loh mas, lebih mahal. Iya, Itu memang. berapa? 500. Saya ambil 2 tenun warna alam. Tenun. Iya. Kalau sarung, ya mungkin skupnya masih terbatas Ya, dan masih terbatas. masih kalah pamor dengan Gresik. ya, yang lain itu seperti itu. Untuk kemitraan apa sudah ada, sudah menjalin kemitraan dengan siapa kan? Untuk Pokmas kami Belum ya? Kalau izin sudah. sudah kami
Kalau pokmasnya ya kami legalitas tetap dari desa ya. Kalau pokmasnya, tapi kalau untuk kemarin sebelum dapat bantuan dari dinas itu kami punya merek sendiri sebenarnya, tenun mojak itu. Iya, tenun mojak itu NIB dan segala macamnya sudah. Tenun mojak, NOJAB. Itu kalau merek kami itu tenun mojak. Tenun mojak. Ya. Oh, jagung. Tapi untuk sementara ini kami membuat merek yang lain dulu, misalnya yang umum tenun Jombang, ya dan merek yang lain. Kalau kalau merek memakai nama tempat itu sebenarnya nggak boleh, nggih. Tenun Jombang atau tenun Mojagung kan nggak boleh. Makanya kemarin kami membuat tenun mojak dari kata Mojagung. Kalau tenun Jombang ini kan karena permintaan terbatas dari orang-orang yang dinas, itu tenun mojak pasti Jombang. Jadi itu tidak akan kami patenkan karena memang tidak bisa. Berarti UMK nih, maksudnya UMK. Iya. Tapi bukan atas nama Pokmas sendiri loh. Bukan cuma Pokmas ini, Iya, itu tapi yang atas nama tenun Mojak itu. Nek Pokmas misalnya gawe hukum ya. Ada hukum ya. Kelompok kan harus bersama. Kalau belum bisa berhukum tidak bisa dimasukkan ke izin usaha. Sekarang soalnya izin usaha itu kan langsung dari pusat yang menentukan. Jadi dinas saya tidak bisa mengeluarkan, kita cuma bisa membantu. Ya alhamdulillah kalau kami disupport agak bisa. Karena niat kami awalnya kami memang bukan profit oriented ya, awal-awalnya bukan cari untung atau gimana, enggak. Kami ingin ini memberdayakan mereka yang kena PHK. Awalnya itu memang. Dan kami dapat bantuan modal yang memang tidak seberapa, itu memang niatnya untuk itu. Dari orang-orang itu biar orang-orang tidak nganggur, biar dapat pekerjaan. Kasihan. Biasanya 1 minggu mereka motong berapa, dapat income pemasukan berapa. Kok terus tiba-tiba pabriknya tutup, kasihan. Waktu itu tutupnya mau lebaran, mau lebaran, mau puasa. Tutup itu enggak ada. Paling tidak ada pesangon atau apa. Minimal pembuang sakdek lah misalnya seperti itu. Sama sekali bos. Itu tidak ada. Kasihan. Ya, Itu kerjanya sudah bertahun-tahun ya. iya, 4 sampai 5 tahun. Ikut istilah nyubno owner kan gitu. Ya Allah. Ya memang kalau di undang-undang tenaga kerjaan mungkin ada kewajiban mereka kan potongan satu potong berapa gitu. Tapi secara kemanusiaannya kan ya nggak pantas. Sakno dulu. Jadi kalau orang luar ya enggak Kan bisa tanya sendiri ke orang-orang. Terus yang pesan luar Jombang atau Jombang sendiri atau dari mana saja? Kalau yang perorangan rata-rata Jombang, maksudnya masih lokalan. Tapi untuk kesamaan yang pasti sarung itu dari luar daerah, dari Surabaya, dari Mojokerto. Kemitraan itu maksudnya sudah pasti kirimnya ke sana? Iya bisa, iya. Tapi nyata ngapunten. Sebenarnya kami harus belajar banyak dari Kediri. Kemarin yang memberikan pelatihan itu ke Kediri, yang dari Medalimat. Mereka datang ke sini, ownernya langsung ke sini, melatih ibu-ibu, melatih gambar dan lain-lain. Mereka tidak bergantung kepada tengkulak-tengkulak. Ngapunten, itu yang di Surabaya, yang di Mojokerto itu kan tengkulak. Iya. Mereka tidak, mereka mau membangun pasar sendiri. Kenapa? Ya karena bisa untuk berkembang. Tapi kalau saya pasrah bongkoan ke sana, berapapun ke sana,
produknya nawis, Iya. sangat nipis sekali. Kan di itu kan yang ngatur. Iya, lah mereka diekspor, Oh, diekspor. larinya ekspor, larinya ke Timur Tengah, ke daerah apa, negara-negara Afrika. Ya sama tadi Besek saya juga gitu. Mereka juga keluar kota ekspor tapi bukan atas namanya sendiri. Nah, kan di Jombang itu seperti itu. Iya. Jadi kurang nggak bisa berkembang. Makanya kami ingin keluar dari zona aman. Jombang dalam sejarah dunia tenun tidak pernah yang garap kain, rata-rata sarung, rata-rata Jombang itu sarung kain tidak pernah. Nah, kami ingin membuat ini terobosan ini, membuat pasar sendiri dari kain, membuat kain kayak ini, warna alam terutama. Sekarang jangan bayangkan satu porsi sarung, satu porsi sudah rapikan, sudah bagus, sudah siap jual. Itu kami hanya dikasih untung pinter Pak Tono 300 apa nih? Kan satu kodi 20 sarung tenun dengan proses yang jelimet dan prosesnya lama. Kami minta untung satu kodi 300 itu lo ngeden saestu. Ini Pak Tondo saksinya, yang waktu itu saya negosiasi sama juragan sarung besar di Surabaya. Yang mereka biasa terima sarung dari daerah-daerah kayak Lamongan, store ke sana. Saya nyoba store ke sana. Saya minta untung 300 per kodi. Berarti satu sarung ini berapa? 15.000 kan? Iya. Itu loh kayak berapa? Padahal prosesnya Iya. kayak gitu. Betul. Ya itu yang menaikkan harga mereka. Betul. Jadi kita nggak bisa kalau nggak Akhirnya ngefeknya ke ini, ngefeknya ke kesejahteraan penenun. Kami dulu ongkos kan ini per sarung kan ongkosnya kan potong itu kami kasih juta. Kalau ngomongkan umum satu potong sarung ini ongkos untuk penenun 30.000 dengan kos yang berlipat itu belum kadangnya putus dan lain-lain. Nang putus ya wis. Iya. Gampang. Itu kalau satu sarung dapat berapa? 30.000. Kalau satu setengah masih mungkin dapat 50. Kalau orangnya ikat cepat dapat 2. Kalau pagi sampai sore itu. maksimal. Iya. Tapi itu yang biar orang-orang semangat. Kalau di BHS ongkos kerjanya kosnya itu kan satu per potong itu kan mahal. Oh, mahal. Mahal 200 ke atas sampai bisa 400. Tapi itu diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Terus aslinya sama saja. Oh, iya. Karena prosesnya itu lebih jelimet. Saya naikkan hari biar orang-orang semangat. Satu potongnya 35. Itu yang awal-awal itu yang bisa di sana apa? Yang awal-awal apa? Waktu sebuah sarung ketika saya bilang ongkosnya sekian, mereka teman-teman. Allah warang gue sampai anak. Cuman oleh ya. Kalau itu nggak main ongkos sarung itu suara-suara itu nggak satu dua orang banyak yang bilang. Rata-rata pemain sarung. Tapi memang menghargai tambahan gitu. Iya. Dan memang kalau kami naikkan lagi, kami terbentur di ini ngelemparnya. Nah, sing nampani mawon tengkulaknya murah. Kita Ngeri pemain-pemain itu. Jadi yang tergencet ini ya yang di bawah. Makanya kami ingin keluar dari zona itu. Untuk saat ini oke lah kami melayani mereka. Biar orang ini biar kita dulu, Iya, masih. biar kerja dulu gitu loh. Tapi kami tidak akan selamanya seperti itu. Jadi kami harus berkembang dengan membuat produk-produk yang sekiranya bisa membangun pasar sendiri, misalnya kain atau kain warna alam. Jadi gitu, mereka punya pasar sendiri kain itu. Nggak tergantung dari bentuk luar biasa.
Tapi memang awalnya juga sama kayak kita ini. Awalnya juga ke tali tarik. Dan mereka juga mulai dari nol, betul-betul dari nol. Bu Siti ini, lek ceritanya itu 5 dijual sendiri ya, naik turun angkot ceritanya itu. Sampai Saat ini sudah, wah kelasnya kelas besar, nggih. Kelasnya kelas besar. 1 minggu itu dia harus punya ada uang berapa untuk gaji para karyawan dan untuk perputaran berapa juta itu. Awalnya dapat sarung 5 ke terminal, naik turun angkot nawarin sarung. Ceritanya seperti itu. Iya, kalau nanti sudah punya pasar, Iya. kita tinggal membuat aja, kita Iya, betul. tentang sendiri. Kalau di tengkulak yang punya pasar, kita ya tetap jadi pengrajin terus. Nggak bisa jadi naik kelas. Sekarang kan zamannya UKM naik kelas. Iya. Sebenarnya untuk mungkin sebenarnya sudah survei atau sudah pernah dengar kalau sebenarnya pelaku sarung tenun, pelaku industri tenun di Jombang itu tidak hanya kami, mungkin sudah pernah dengar ya. Ada Iya. Ini kan dia orang-orang baru kita. Dia dulu pernah dengar aja, terus kok dicari, tiba-tiba terus hilang itu kematian. Terus foto pandemi ya. Nah, terus kok ada teman-teman yang masih kok malah iki barusan ini dapat bantuan Pak. Nah, itu di sebelah mana? Ini suara loh. Kemarin itu sampai kecamatan sampai impian kami itu di sini jadi kawan tenun. Impian kami ya, oleh apa kita bebas lah untuk bermimpi mas ya. Syukur-syukur kalau keturutan gitu. Impian kami di sini jadi sama tenun karena di sini punya potensi orang-orang yang keahliannya di situ. ahlian tenun. Ada kawan kami itu yang kemarin sebenarnya pengen minta bantuan juga kayak gini, cuma nggak bisa karena apa? Penenunnya rata-rata betul dia orang Jombang, tapi penenunnya rata-rata itu orang luar Jombang. Nggak mungkin dinas ngasih bantuan ke UKM yang rata-rata perajinnya di luar Jombang. Itu keluar Jombang atau misalnya kabupaten yang lain. Kalau di sini enggak, ini masih satu kecamatan. Ada beberapa yang bukan warga desa sini, tapi kan satu kecamatan. Masih Mojowarno. Masih mau jualan. Jadi yang membuat kami bangga dan kesannya adalah itu tadi, kalau sebelumnya kami masih bergantung pada daerah yang lain untuk stok suplai benang, suplai corak, kami sekarang bisa membuat sendiri, dikerjakan oleh murni orang-orang Jombang. Ya, nanti kalau sudah mungkin udah banyak, ini kan bisa bikin sentra. Amin, harapan kami seperti itu. Sekarang soalnya lagi musim bikin sentra-sentra. Iya. Kalau dulu kan sudah ada terus sekarang kayaknya lagi ada geliat lagi untuk bikin sentra-sentra baru. Sebenarnya kami pertama itu ingin ngangkat tenun di Mojowarno sebenarnya. Ya, kita kan Gabung malah sama kepeningan. Iya. Kita kan misalnya hanya berangan-angan, tapi kenyataannya ternyata saya jalannya di Mojowarno karena SDM-nya yang bagus tenun itu Mojowarno. Mojowarno ada sebenarnya, tapi tertutup. Kalau ada kunjungan orang Mungkin dinas masih itu, perorangan juga. iya masih perorangan. Soalnya yang dilihat dinas kayak mungkin kayak perindustrian, kayak dinas UMKM itu biasanya yang sudah punya kelompok-kelompok Mas itu. Pokmas, kelompok atau semacam perkumpulan-perkumpulan itu Iya, yang biasanya dapat komunitas ya, paguyuban. biasanya nanti kan ada sosialisasi, ada Iya. perkumpulan, itu biasanya pakai seperti itu. Kalau di Mojowarno itu kalau ada kunjungan dari orang dinas itu mandornya dimarahin sama ownernya. Dimarahin. Kok boleh? Nah kayak ini kan kami masih memakai nama Pokmasnya yang ini bukan apa ya, saya nanti kalau kami sudah jalan packagingnya enggak seperti ini. Nah, ini packaging produk yang bagus gitu. Dengan merek yang Iya dengan merek yang merek kami. Jadi kan masih sementara. kan
ngojak itu atau mau berapa? Itu dan kemungkinan juga ada produk yang lain. Kalau packaging yang bagus, yang sesuai dengan istilahnya apa, rule-nya atau gimana kan nggak boleh ada nomor telepon di packagingnya itu nggak boleh. Oh, ada rule gitu. Ya, Itu apa biasanya ya? dari dinas Dinas, perdagangan iya, kan ada iya, pelatihan itu biasanya. itu nggak boleh. Soalnya kalau ada reseller seperti itu kan, kalau ada ininya Iya, kan nggak bisa iya. mati resellernya. Nggak pakai, nggak bisa pakai. Langsung telepon. Langsung telepon ini langsung ke pembuatnya. Tapi sekarang kan pasarnya udah bebas dengan global. Jadi tetap gitu-gitu ya harus teman-temannya nanti kita harus berani. Foto. Itu kalau beli, ketika kamu beli corak, nggak tahu gambar model gimana, nggak tahu, Oh, bukan. nggak tahu, tahunya bahkan penemunya juga baru kalau sudah jadi baru. betul, penemunya juga nggak tahu ini nanti jadi gambarnya seperti apa, nggak tahu, tahunya ketika sudah di tenun. Nah, Ini beli juga. ini buat sendiri, Oh, yang ini buat sendiri. ini bisa buat sendiri. Nah ini kan sebenarnya nggak mungkin tahu nih gambar apa. Jadi motif dan seperti apa nggak tahu. Taunya ya ketika ditata satu persatu jadi kain itu Kain oh, baru gini. tahu coraknya. Nah yang tadi penenun kita itu seperti itu. Benang di Balik. bisa jadi gambar. Dari yang gini di itu apa kan di palet yang di sana tadi Palet. yang Kayak sepeda yang itu. liter itu Kayak sepeda. dimasukkan Ambil satu-satu. ya stick terus baru ditenun. Dulu kami nggak kepikiran untuk bisa membuat ini, tapi ternyata alhamdulillah sekarang bisa. Ini jadi kami belinya di Surabaya, beli kain, beli benang gelondongan itu, Ya. benang gelondongan. Kami bidang seperti ini. Ini ada hitungannya setiap, ada hitungannya lah, ada rumusnya. Terus setelah itu digambar. Ya ini gambar sendiri ya, kami punya tukang gambar. Langsung digambar edan harus diikat. Makanya namanya tenun ikat karena prosesnya diikat. Proses pengikatan itu kalau di batik seperti fungsi malam. Malam itu kan nutup. Nutup. Yang kena malam itu nggak kena warna. Nah, sama yang kena ikat itu nggak kena warna. Jadi setelah diikat, ditelup pewarnaan. Oh, ya sama kayak itu. Iya. Sama kayak batik, cuma ini lebih benang. Benang kalau pakai kain. Lalu ditelup, baru yang ikatan tadi dioncek tuh, satu. Orangnya sudah beda, tukang telup beda, tukang tutul warna beda, tukang ngoncek ini yang ini beda. Tadi yang masih yang gabung itu nih. Iya. Terus setelah dioncek, siap semua, baru namanya diecer. Diecer itu dari seperti ini dijadikan. Tadi kayak Itu tadi. Nanti setelah dari tukang ecer kami nyetorkan ini aja, keluarnya itu. Bahkan banyak orang panjang prosesnya. Jadi kalau ada pesanan itu butuh waktu lama ya. Betul. berapa lama kira-kira dari awal mulai bikin corak sampai jadi? Berapa ya? 2 minggu Pak Tondo? Langsung lebih ya? Dari mulai pengikat kain sendiri, dari mulai sendiri. Lebih. Ini 11 orang, Bu. 1 bulan? Satu sarung itu Kira-kira ya 3 sampai 2 minggu. Oh, sampai 3 minggu. Itu tergantung dari panas matahari. Kami tidak membayangkan bisa membuat kayak gini. Alhamdulillah sekarang bisa Coraknya. Ini itu sendiri tapi ya nanti khasnya kalau kita sudah
ini kan punya khas. Kira-kira kalau jenengan ini masih itu ya pas 10 menit prosesnya ya jangan itu sama juga membayangkan oh panjang ya gitu ya. Terus kira-kira dengan apa profit kami bukannya kami profit oriented enggak loh ya, bukan cuma kan kita butuh itu untuk berkembang. Iya. Memutar. Dengan satu sarung apa untungnya 15.000 kira-kira mungkin jenengan nggak nopo dengan rumitnya. kerumitan yang seperti ini kalau ada masalah kayak gitu misalnya. Luar biasa ini. Iya. Saya mau punya modal daripada produksi gini mending jadi penggeraknya. Mereka, Ya, emang- mereka kan punya modalnya kan mereka punya Iya, modal mereka punya jaringan gitu pasar, aja. ya mereka sudah punya Gitu aja. pasar, kita tinggal nyari ininya aja. Sing ganggapan sing bisa. Iya. Istilah sing sore itu kan yang di bawah ini gitu loh. Tapi untungnya malah banyak kan sana. Kan luar biasa itu. Itu dilihat dari Harus punya pasar sendiri kan, Tuh, ekspor. kalau sudah pasar sendiri itu nanti segitu ya sudah puas. Kalau Bisa itu mengatakan dasar itu. saya isoin kan ya kayak hati itu cek balik jualan kan ya nggak bisa kayak bisa sekarang kan lumayan. Untuk saat ini sekitar 80%-an kami nggak tahu saat ini, tapi nanti insya Allah kami akan balik. Kenapa ya? Karena kenapa kami tetap garap sarung biar tetap dulu, biar jalan. Kalau kain itu kan harus bertahap dari apa namanya pembeli dulu, dari pemasaran, bangun pemasarannya bagus gimana gitu. Tapi kalau sarung berapapun sudah diterima, berapapun ditampung. Iya, tapi ya tadi mah apa ya wis gitulah. Ramen Jombang. Kalau gini, Monggo, kalau Pak. dipasarkan gini berapa Pak? Kalau satunya per potongnya ini berapa harganya? Kami sebenarnya berani dengan bersaing di harga karena itu tadi kami membuat semuanya produk sendiri, maksudnya kami nggak pulak dari daerah yang lain. Ya, Orang jual tenun 225 saat ini nggak ada di Jombang, rata-rata 800, 300, 400. Kami jual 225 biasa kasarnya. 225. Iya. Tapi kalau untuk yang sisir 64, yang sisir 64 pun juga kan? Apa kayak dia Ini ya. aneh. Kalau ini kami jual 200. Beli gue balik kodak dia. Abang pada sini. Ini juga. Oh ini. Oh, itu. Nih. Kalau yang ini Ada putih. itu nonton gitu. Putih. Oh, sama ya? Ini 52 nih. Itu kan enggak jual jual. Potongan ini, baik potongan ini kau pundi. Potongan kayu. Kalau yang ini lebih mahal karena benangnya beda. Ukuran benangnya lebih kecil, lebih rapat. Jadi jumlah benangnya lebih banyak, ukurannya Kerapatannya iya, ya. kerapatannya. Tapi kalau orang awam nih nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Berapa ya? Biasanya kandeli Mas. Kandeli kan ketok. Nanti kandel kan. Yang ini istilah sisi 52. Kalau orang sarung ngarani yang kasaran, tapi kasaran Iya, bukan kasar. dalam arti kasaran harapannya kasar enggak. Coba Johan. Wih isi semua jenenge. Basis. Iki apik nih. Wah hilang. Ini yang sama dengan ini. Halusan yang Sisi sisi berapa? 64, sisi 64. 64. Iya. Ini 5. 52. Ini sisi 64. Wah, apa ya? Yang sisi Wah, berapa? aku- Yang 64. Nikahan ya, iki sarungan. Malam pertama. Lombok lebih sedikit. Isis nih. Malam pertama sarungan ya, iki api. Yang sisi 52, yang istilah orang kasar, yang di bawahnya ini juga ada.
Oh, duanya Ada. Sama-sama 52 dibandingkan sama punyanya Benjeng. Saya berani dibandingkan. Benjeng Gresik itu loh. Benangnya karena beda. Ini saya pakai benang 40. Jadi yang gulungan itu ukurannya 40, yang coraknya ukuran 40. Tapi kalau Benjeng gulungannya ukuran 40, yang gambar corak ukuran 20. Lebih besar lagi itunya apa namanya? Benangnya. itu dari mau buka tuh. Suatu yo jadi tak kok Langsung ya. Kalau mau salam ke kopi, Pak. Kenapa? Ke Enggak, itu kalau Ben. orang salam gowo. Oh, kalau kinten UKM. sering kalau UKM. UKM. Biasanya beli-belian di sana terus dapat bintang.